Kuitang berasal dari nama seseorang Tionghoa, yakni Kwik Tang Kiam. Ia adalah seorang tuan tanah berdarah Tionghoa. Kwik Tang Kiam menguasai hampir seluruh tanah yang ada di kampung Kuitang saat itu, sehingga masyarakat Betawi menyebutnya Kampung Si Kwik Tang. Versi kedua yang beredar di masyarakat ada juga Kuitang berasal dari nama seorang tabib yang juga pendekar ahli bela diri Kuntao, yaitu Kuitang Kiam, karena Kuitang sejak dulu dikenal sebagai pusat penyebaran dan pergerakan agama Islam. Terdapat banyak ulama dan habaib yang masyhur berasal dari sini. Sekarang gue udah sampai di lokasi majelis taklim Habib Ali Kuitang. Jadi ini salah satu majelis taklim yang tertua di Jakarta ya. Jadi dia memulai pengajian yang paling awal ketika itu, kalau menurut data yang mereka punya itu tahun 1890 ini sudah mulai ada pengajian ini. Jadi ketika umur Habib Ali sekitar 20 tahunan gitulah, ini udah mulai dibangun majelis taklim ini. Di episode kali ini, gua mau menyusuri Kuitang untuk mengumpulkan lagi ingatan-ingatan tentang sejarah peradaban Islam di Batavia atau yang kita kenal Jakarta. Wilayah Jakarta yang dihuni multi etnis, salah satunya adalah Kuitang yang sudah sejak zaman Batavia di bawah pemerintahan kolonial Belanda dikenal dengan ragam penduduk yang tinggal di sana. Wilayah Kuitang dari sejak zaman dulu dikenal sebagai wilayah yang multi etnis ya. Karena di sini banyak penghuni dari kalangan Tionghoa, Betawi, lalu Arab. Ada beberapa juga suku-suku lain yang memang sejak zaman kolonial Hindia Belanda menghuni wilayah Kuitang ini. Jadi salah satu catatan tertua tentang Kuitang berhasil gue dapatkan dari sebuah koran, Java's Nieuwsblad edisi 20 April 1829, yang mana dalam koran itu memuat iklan seorang Eropa bernama F. Reinhardt yang menjual rumahnya di wilayah Kuitang sini. Di zaman pemerintahan Hindia Belanda, ketika Jakarta masih bernama Batavia, Kuitang sudah tercatat dalam catatan Belanda menjadi salah satu dari 13 Rijkswijk atau kampung yang dikenal kampung ya. Jadi Kuitang ini memang dialokasikan oleh pemerintah Hindia Belanda waktu itu Batavia untuk salah satu kampung yang diterapkan berbagai etnis yang meninggali satu wilayah ini. Jadi ada Tionghoa, ada orang Arab, ada orang Betawi aslinya, dan suku-suku lainnya dari beragam Nusantara, terutama yang tidak lupa juga adalah orang-orang dari Jazirah Arab yang bermigrasi dan bertempat tinggal di sini, sehingga menjadikan Kuitang ini salah satu wilayah yang identik dengan wilayah keturunan tempat tinggal bagi keturunan Arab, terutama habaib. Seiring perkembangan Kuitang dikenal luas karena dihuni tokoh-tokoh terkenal lintas profesi, mulai dari pemuka agama, politikus, seniman, para jago silat, dan budayawan. Contoh nama-nama yang pasti kita kenal adalah Muhammad Rumroyen. Tokoh pejuang kemerdekaan dari Partai Masyumi ini tinggal di Kuitang. Seniman Ismail Marzuki juga begitu. Ada lagi sineas Arifin Senior. Bahkan Kuitang menjadi latar tempat karya sastra terkenal tentang tokoh fiksi bernama Nyai Dasima dalam novel karya Gisbert Francis tahun 1896. Menurut sejarawan Betawi, Gusmanuddin Natawijaya atau lebih dikenal dengan Gejenawi, ada 3 versi terkait asal mula nama Kuitang. Yang paling termasyhur adalah versi pertama yang mengatakan Kuitang berasal dari nama seseorang Tionghoa, yakni Kwik Tang Kiam. Ia adalah seorang tuan tanah
berdarah Tionghoa. Kuitang Kiam menguasai hampir seluruh tanah yang ada di kampung Kuitang saat itu, sehingga masyarakat Betawi menyebutnya Kampung Si Kuitang. Versi kedua yang beredar di masyarakat ada juga Kuitang berasal dari nama seorang tabib yang juga pendekar ahli bela diri Kuntao, yaitu Kuitang Kiam. Sayangnya kedua versi yang beredar di masyarakat ini kurang cocok jika dibandingkan dengan nama-nama marga etnis Tionghoa sendiri. Marga Kuik adalah marga orang Tionghoa yang terpusat huniannya saat itu di Jawa Timur. Sedangkan marga Kui adalah marga orang-orang Tionghoa yang saat itu terpusat menetap di Jawa Barat. Gejenawi mengkoreksi dua versi yang sangat umum dikenal ini. Ia mengatakan asal nama Kuitang lebih cocok muncul dari orang Hokkien di Tiongkok Selatan yang menghuni wilayah Batavia, tepatnya di distrik Weltevreden, Jakarta Pusat sekarang. Komunitas Tionghoa yang kala itu penduduknya mayoritas menamai wilayah tempat tinggal saat itu dengan provinsi atau tempat tinggal asalnya. Kuitang sendiri diambil dari frasa Gnuidang, yaitu nama provinsi Guangdong atau Guangtung dalam lafal Hokkien logat Jiangsu. Sedangkan dalam lafal Hokkien logat Amoy atau Emui adalah Gnungdang. Membahas Kuitang tidak lengkap rasanya jika tidak membahas pergerakan Islam yang ada di situ. Untuk tokoh-tokoh dari kalangan agamawan, banyak dikenal di Kuitang karena Kuitang sejak dulu dikenal sebagai pusat penyebaran dan pergerakan agama Islam. Terdapat banyak ulama dan habaib yang masyhur berasal dari sini. Contohnya seperti Habib Utsman bin Yahya, Haji Musa Al-Mahfud, Habib Salim bin Jindan, Habib Ali Abdurrahman Al-Habsyi atau Habib Ali Kuitang, dan lain-lain. Tokoh-tokoh ulama karismatik ini sejak dulu dihormati di tiap pemerintahan, baik dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda, pemerintahan Jepang, maupun pemerintahan Indonesia ketika sudah merdeka. Contohnya Habib Utsman bin Yahya, lahir tahun 1822, wafat tahun 1914. Ia adalah salah satu guru dari Habib Ali Kuitang. Ia begitu dihormati oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Selain karena wibawanya, juga karena kecerdasan beliau. Habib Utsman bin Yahya bahkan diangkat oleh pemerintah kolonial sebagai honorer advisor atau penasehat kehormatan dalam bidang keagamaan saat itu di Hindia Belanda. Habib Salim bin Jindan ini adalah salah satu guru dari Soekarno mengenai agama Islam. Habib Salim bin Jindan ketika Soekarno menjadi presiden di era Orde Lama, ia bahkan tidak segan-segan mengkritik muridnya itu ketika pada tahun 1957 Bung Karno menerapkan ideologi Nasakom. Selain itu ada tokoh yang paling terkenal di Kuitang, yaitu Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi atau lebih dikenal dengan Habib Ali Kuitang. Ia lahir di Batavia tahun 1870, wafat di Jakarta pada Oktober 1968. Sekarang gue udah sampai di lokasi majelis taklim Habib Ali Kuitang. Jadi ini salah satu majelis taklim yang tertua di Jakarta ya. Jadi dia memulai pengajian yang paling awal ketika itu, kalau menurut data yang mereka punya itu tahun 1890 ini sudah mulai ada pengajian ini. Jadi ketika umur Habib Ali sekitar 20 tahunan gitulah, ini udah mulai dibangun majelis taklim ini. Nah, gedung majelis taklim ini diresmikan akhirnya sama Presiden Soeharto tahun 1992. Lalu nama majelis ini, gedung ini diganti menjadi Islamic Center Indonesia. Selain menyebarkan agama Islam, banyak peninggalan-peninggalan dari Habib Ali Kuitang yang masih dijalani oleh masyarakat sampai sekarang. Contohnya seperti Maulid Nabi atau sebuah peninggalan yang sangat berharga, yaitu Masjid Jami Al-Riyad yang dibangun tahun 1938 dan sempat diresmikan oleh Bung Karno. Sedangkan aktivitas Habib Ali Kuitang dalam menyebarkan agama Islam dan mengadakan pengajian juga termuat dari catatan koran yang paling lama, yaitu Batavia's Newsblad edisi 28 Juni 1931.
Dalam catatan ini, Batavia's Nieuwsblad meliput tentang acara Maulid Nabi Muhammad di Batavia pada Juni 1931. Pemberitaan koran yang berjudul The Maulid Viering atau Perayaan Maulud melaporkan berlangsungnya acara perayaan Maulid Nabi yang digelar di daerah Senen, bertempat di Masjid Kampung Besar, sekarang Masjid Jami At-Taibin. Mereka menjelaskan acara diselenggarakan oleh Komite Al-Islam Batavia. Acara itu dihadiri oleh 10.000 umat Islam. Saat itu koran-koran mencatat polisi Hindia Belanda berjaga-jaga selama perayaan untuk mengatur lalu lintas kota Batavia. Karena dari sore hari, acara dibuka dengan pawai masyarakat saat itu beriringan membaca selawat dari sepanjang jalan Keramat Raya sampai Jalan Senen. Hadir juga dalam perayaan Maulid itu Cokro Aminoto. Pemberitaan mencatat rakyat Batavia mengeluh-elukan kehadiran Cokro. Acara itu digelar sehabis maghrib, diisi ceramah oleh tokoh-tokoh besar muslim saat itu. Dalam catatan berita, ceramah pertama disampaikan oleh Haji Musa Al-Mahfud. Beliau berbicara tentang perlunya persatuan umat Islam di seluruh Hindia Belanda, khususnya umat Islam di Batavia. Penceramah kedua ialah Mr. Kasman Singodimejo yang mengulas kisah Nabi Muhammad sejak lahir hingga menjadi Rasul. Ceramah selanjutnya disampaikan sendiri oleh Habib Ali Kuitang. Isi ceramah Habib saat itu berpesan agar umat Islam selalu menjalani hidup sesuai dengan aturan Nabi Muhammad SAW. Ceramah selanjutnya diisi oleh Cokro Aminoto yang ceramah tentang politik dalam pandangan Islam. Namun ia tidak terlalu lama karena setelah ia pidato, acara ditutup pas pada jam 12 malam.